Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Sampai berjumpa lagi kita hari ini. Ya, sebelum memasuki pembelajaran, untuk cek kehadiran nanti Bapak kirimkan draft melalui grup WhatsApp ya. Ya, selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem gerak. Sebelumnya, coba perhatikan tubuh kalian. Diperhatikan, apa saja penyusun tubuhmu dan apakah tubuhmu hanya tersusun dari tulang saja? Lalu, bagaimana caramu untuk menggerakkan tulang-tulang tubuhmu? Misal tangan, menggerakkan tulang tangan, kepala, itu ya. Komposisi dasar bisa dilihat ada memahami dan mengidentifikasi struktur rangka manusia, menjelaskan macam tulang dan sendi, memahami dan mengidentifikasi otot lurik, otot jantung, dan otot polos, dan menyebutkan berbagai kelainan dan penyakit pada sistem gerak. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami dan mengidentifikasi struktur rangka manusia. Yang kedua, menjelaskan macam-macam tulang manusia dan memahami, mengidentifikasi otot berupa otot lurik, otot jantung, dan otot polos, dan juga menyebutkan kelainan dan penyakit pada sistem gerak. Hari ini kita mempelajari tentang bab struktur rangka manusia. Oh ya, sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia tersusun dari tulang dan otot. Gerak manusia itu dipengaruhi oleh otot dan juga tulang. Adapun macam-macam tulang bisa dilihat pada gambar ini ya, anak-anak. Ada tulang lengan, tulang paha, tulang betis, tulang kering. Nah, selanjutnya, rangka manusia mempunyai 5 fungsi utama. Yang pertama, membentuk dan mendukung tubuh. Kemudian melindungi organ-organ dalam, tepatnya untuk melekatkan otot-otot utama tubuh. Kemudian untuk otot-otot itu untuk menggerakkan tulang, dan untuk beberapa sumsum tulang merah itu membentuk sel-sel darah dan tempat untuk menyimpan mineral. Itu ya fungsi rangka manusia yang utamanya. Kemudian ini macam-macam tulang pada sistem rangka. Ada tulang lengan atas, tuh, ya, lengan tangan ini, ada lengan dada, tulang punggung sini, dan juga tulang ruas kaki. Kemudian macam-macam sendi. Apa itu sendi? Kemudian bisa dilihat gambar apa macam-macam sendi. Nah, yang pertama ada sendi peluru. Contoh sendi peluru adalah antara tulang lengan atas dan tulang lengan belikat. Ini ya. Adanya sendi ini memungkinkan untuk tulang-tulang tersebut dapat diayunkan ke arah manapun. Tulang peluru itu tulang yang bisa diputar ke arah mana saja. Kemudian ada tulang sendi engsel. Sendi engsel ini mempunyai gerakan satu arah, ke atas dan ke bawah, misal ini. Kemudian
atau ke depan dan ke arah belakang. Seperti engsel pintu contohnya. Itu tulang engsel. Contoh engsel adalah sendi siku dan lutut. Ini siku tangan dan juga lutut. Sebelumnya Bapak lihatkan video, bisa sambil dilihat video-video. Ini penjelasannya. Kemudian ada sendi putar. Ini ya, sendi putar. Sendi putar salah satu tulang yang berfungsi sebagai poros, dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin dan dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat antara tulang tengkorak dan tulang leher. Ya, antara tulang kepala, tengkorak kepala, dan juga leher yang bisa diputar-putar, itu namanya sendi putar. Bisa dilihat videonya nanti. Kemudian ada sendi pelana. Ini sendi pelana ini sendi yang dapat menggerakkan tulang ke arah dua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contoh sendi pelana adalah ibu pangkal jari ibu, yang bisa ke arah belakang dan ke samping. Kemudian ada sendi geser. Sendi geser. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser ke atas arah tulang. Contohnya pada tulang-tulang pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki. Ini bisa dilihat ya, sendi geser. Bisa sambil dilihat videonya berikut ini. Berikut penjelasannya. Penjelasan sendi geser. Selanjutnya otot. Apa itu otot? Otot adalah jaringan yang berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses berkontraksi mengakibatkan bagian tubuh bergerak karena sistem rangka. Pada saat melakukan kontraksi, otot akan memadat dan juga memendek. Sehingga pada saat diukur, diameter otot akan membesar. Ketika berkontraksi, otot akan membesar. Ya, memadat, dilihat. Nah, sebaliknya pada otot dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang, akan mengecil, akan biasa saja tampaknya. Bisa dilihat pada gambar ini ya. Selanjutnya, ada macam-macam jenis otot. Yang pertama otot olos, kemudian otot lurik atau otot rangka, otot jantung. Otot polos, letaknya itu seperti di lambung, uterus, kantong urin. Kemudian ada otot lurik. Otot lurik itu melekat pada rangka manusia ya, seperti di tangan, di kaki. Kemudian otot jantung, letaknya di jantung. Bisa dilihat keterangan di bawah ini ya. Jumlah intinya 1 untuk lurik banyak dan otot jantung banyak juga. 1. Nah, cara kerjanya otot polos itu tak sadar ya. Kemudian otot lurik itu sadar dipengaruhi oleh otak, dan juga otot jantung itu tak sadar karena yang menggerakkan bukan otak. Ya otak, tapi kita tidak saat menyadari saat melakukan kontraksi. Ya, kemudian lanjut ke gambar kerja mengamati jaringan otot. Kalian nanti mengerjakan menggambar otot-otot dan juga menjelaskan. Setelah itu nanti Bapak akan kirim soal via grup WA. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.